Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi kita berjumpa dalam program acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Bersama saya Saidatur Rahmah yang akan memandu acara selama 60 menit ke depan. Baik, langsung saja tema kita pada hari ini adalah bersuci menurut hukum Islam. Dan di samping saya saat ini sudah hadir Ustadz Nasrullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembahasan, kita dengar dulu penjelasan dari Ustadz terkait jenis-jenis air dalam hukum Islam. Baik Ustadz, bisa dijelaskan sedikit? Iya, terima kasih. Jadi air itu adalah alat untuk bersuci. Kalau menurut kaidah fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib bila tidak sempurna dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya. Contoh, sembahyang itu wajib. Nah, tidak sah kada mau bujur sembahyang mun kita kada belajar masalah sembahyang, maka belajar sembahyang pun hukumnya juga wajib. Kemudian sembahyang itu ada syarat rukunnya dan ada syarat sahnya. Nah, kita belajar masalah syarat dan rukunnya itu pun juga wajib. Sebagian dari syarat sahnya sembahyang ada yang namanya bersuci. Nah, suci. Nah, jadi belajar masalah bersuci pun juga hukumnya wajib. Baik itu bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, dan bersuci dari najis. Nah, kemudian bersuci itu menggunakan alat, yaitu ada yang namanya air. Nah, jadi karena air ini alat untuk bersuci, sedangkan bersuci tadi syarat sah untuk sembahyang, jadi mengenal masalah air pun juga hukumnya wajib. Nah, jadi air itu ada beberapa macam. Nah, ada pertama air suci lagi mensucikan bagi lainnya. Maksudnya airnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Nah, satu. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan bagi yang lainnya. Maksudnya kalau bendanya sih suci, tersentuh badan kita tidak harus dibersihkan karena ia suci, tapi dipakai untuk bersuci tidak bisa. Kata-kata bersuci di sini itu ada 3 biasanya. Pertama tadi bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, bersuci hadas kecil dengan berwudu, bersuci dari hadas besar dengan mandi wajib, dan membersihkan najis. Jadi tidak bisa dipakai untuk bersuci ini, yaitu air suci tapi tidak mensucikan tadi. Kemudian yang ketiga, karena ada yang namanya air mutanajis. Air mutanajis itu air yang suci tapi kemasukan najis. Itu ngarannya air mutanajis. Ya, beda air mutanajis dengan air najis. Kalau mutanajis tadi air suci kemasukan najis, namanya mutanajis. Kalau najis itu kayak banyu kamih, nah memang dari sononya sudah najis. Nah, pertama, air suci lagi mensucikan. Ia tadi bisa dipakai untuk mandi wajib, berwudu, dan membersihkan najis. Ini juga disebut dengan air mutlak. Air ini ada 7 macam. Pertama, air hujan. Kedua, air laut. Ketiga, air sungai. Keempat, air sumur. Kelima, air pancuran atau air sumber. Nah, yang keenam, air embun. Dan yang ketujuh, air salju. Ada 7 macam. Jadi 7 macam ini boleh dipakai untuk bersuci. Dulu pernah ada pertanyaan dari salah seorang majelis. Kebetulan mungkin si Dini bini 2 mungkin ya lah. Jadi waktu itu si Dini bercerita ketika itu jam 5 sore, jam 5 kamarian. Bayam malah tiji si Din, wah ini giliran bini tuha. Maka bini tuha ini pamamayan nah, kayak apa ini? Nah, hendak misalnya bulik kepada bini tuha, belum mandi wajib lagi, bini anu punya belum sempat mandi wajib. Karena kada wanita lu becapat bulik biarlah kada mandi wajib mau besapeda motor. Kebetulan jisin aku bulik besapeda motor nih kehujanan. Pertanyaanku jisin bolehkah aku bulik besapeda motor berhujan sambil berniat mandi wajib? Wah, kan aneh sini. Bisa beda motor bulik berhujan niat mandi wajib bolehkah jisin? Jadi ujarun kayak ini aja. Asal sesuai rukun dan syarat.
airnya tadi air hujan sudah boleh ya lah. Kemudian rukun dan syaratnya ya tadi, kalau rukun mandi wajib sebenarnya 2 aja. Pertama ada niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, itu aja. Jadi kalau kita belajar bisa saja ya lah. Jadi air hujan boleh tadi untuk bersuci. Air laut meskipun ia asin, kada apa-apa, memang dari sononya asin. Nah, kada apa-apa. Namun air banyu biasa di kamu uyah atau kada boleh. Nah, kemudian air yang sudah kita sebutkan tadi, air sungai, air sumur, air pancuran atau air sumber, air embun dan air salju itu air suci lagi mensucikan. Kemudian yang kedua tadi ada namanya air suci tapi tidak mensucikan bagi lainnya. Ini terbagi kepada 3. Pertama, air yang bercampur barang yang suci sehingga timbul perubahan pada air tadi. Sifatnya air berubah. Sifat air itu 3. Pertama, baunya, rasanya, atau warnanya. Bila berubah salah satu sifat ini, tapi perubahannya tadi dengan tercampur barang yang suci, seperti dimasukkan gula atau uyah atau pewarna seperti blau. Nah, ini jadilah airnya tadi suci tapi tidak mensucikan. Nah, jadi tadi berubah salah satu sifatnya. Kalau di sini diceritakan artinya berubah baunya, misalnya seperti bercampur bunga mawar. Nah, jadi berubah baunya jadi harum. Jadi kadang-kala lagi dipakai untuk bersuci tadi. Kadang-kala dipakai berwudu, kadang-kala dipakai mandi wajib, dan kadang-kala dipakai membersihkan najis. Kemudian air yang bercampur gula, nah ini berubah rasanya yang berubah. Sama tadi, suci tapi tidak mensucikan. Atau perubahan dari segi warnanya, tercampur blau misalnya. Nah, jadi kada boleh lagi untuk bersuci kada sah, maksudnya tidak bisa mensucikan. Misal lagi, sidin ke warung membawa anak sidin tak kami dibasuhi sidin lawan banyu teh. Nah, ini suci tapi tidak mensucikan. Ia tidak menjadi suci tadi karena airnya tidak air yang 7 macam atau air mutlak tadi. Nah, jadi itu tercampur benda yang suci. Kemudian yang kedua, bagian daripada air suci tapi tidak mensucikan adalah air mustakmal. Air mustakmal ini yaitu air yang sedikit sudah dipakai untuk wudhu atau mandi misalnya. Artinya kalau mustakmal itu definisinya ma'adda bihil fardu, artinya yang sudah dipakai untuk yang fardu, seperti tadi berwudu atau mandi wajib. Nah, air itu sudah dipakai sedangkan airnya sedikit, jadilah ia mustakmal. Dikatakan sedikit apabila air itu kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu ialah kalau membuat sebuah kolam 60 kali 60 kali 60, itulah 2 kulah. 60 tinggi, lebar, dan luasnya itu 2 kulah isinya. Kalau ditakar dengan liter, 2 kulah itu sama dengan 217 liter. Itu namanya 2 kulah. Bila sudah 2 kulah air tadi, artinya digolongkan air banyak. Nah, kada apa lagi ini kita campur. Nah, contoh nang mustakmal tadi, artinya banyunya ini sedikit saember. Nah, sidin baudu tabulik pulang banyu ka ember, ngarannya mustakmal. Mandi wajib no, tabulik pulang banyu ka ember tadi, sedangkan banyunya kurang dari 2 kulah, maka airnya mustakmal, tidak sah lagi dipakai berwudu, mandi wajib, dan membersihkan najis. Tapi kalau sudah 2 kulah tadi, genal wadahnya, airnya lebih dari 217 liter, maka 2 kulah biar pian mandi wajib tajun ke dalam, ada apa lagi? Karena airnya digolongkan air banyak. Itu bagian kedua, air suci tapi tidak mensucikan adalah air mustakmal. Kemudian yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan ini, yang ketiga adalah air yang timbul dari kayu-kayuan atau buah-buahan seperti nira,
atau air kelapa, pokoknya air yang timbul dari kayu-kayuan dan buah-buahan itu suci tapi tidak mensucikan. Berwudu pakai banyu niur ada boleh, iyalah. Basuh bakami pakai banyu niur ada boleh juga. Nah itu. Nah itu bagian kedua, air air suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang ketiga tadi air mutanajis. Air mutanajis itu yaitu air sedikit tadi kurang dari 2 kulah. Ia kemasukan najis. Nah, kemasukan najis air ini, berubah atau tidak berubah karena airnya sedikit, jadilah air mutanajis. Artinya kalau lagi dipakai berwudu, mandi wajib dan membersihkan najis. Tetapi kalau airnya banyak sampai 2 kulah tadi, kemasukan najis, selama air tadi tidak berubah baunya, rasanya, atau warnanya, ia tetap suci. Tetapi bila sudah berubah, misalnya kebanyakan tahi cacak, berbau tahi cacak, nah kadang-kadang meskipun banyunya banyak, nah itu air mutanajis. Nah, adapun air najis tadi yaitu air yang memang dari sononya najis, nah kayak banyu kami, yalah. Nah itu. Nah mungkin itu sedikit tentang air. Ya, jadi untuk berbagai jenis air tadi, kenapa ketujuh air yang disebutkan Ustadz tadi dapat mensucikan, Ustadz? Ya, karena itu airnya alami, tidak dikaitkan dengan sesuatu. Artinya bujur-bujur air, kayak air laut, memang dari sononya air laut, kada ada tambahan lain. Nah itu maksudnya. Ya. Baik Ustadz, apakah ada jenis air yang suci tapi tidak dapat mensucikan? Barangkali Ustadz bisa mencontohkan. Ya, seperti tadi, air suci tapi tidak mensucikan karena 3 macam tadi. Berubah karena baunya, berubah karena kemasukan benda suci. Nah, atau tadi karena airnya sedikit tapi telah dipakai atau kemasukan sisa daripada berwudu atau mandi wajib tadi. Nah, atau air yang keluar dari kayu-kayuan. Kemudian sering ada pertanyaan seperti ini. Air yang telah berubah bau, rasa dan warnanya tadi, artinya kada boleh membersihkan najis. Ada yang bertanya tentang seperti ini. Boleh atau tidak mencuci baju menggunakan molto? Nah, ini. Tapi ini jangan salah ya lah. Nah, jangan salah. Ini artinya air yang menggunakan molto ini boleh karena biasanya kita memakai molto ini kan cuma pengharum setelah dibilas. Nang kada boleh itu, nah baju imbah dikamihi anak dikubui lawan banyu molto. Nah ini tidak bersih karena airnya tidak suci lagi mensucikan tadi. Mungkin itu. Oke, baik Ustadz, kita jeda dulu. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.